Selamat malam teman-teman. Kali ini saya mau menjelaskan tentang Certificate of Origin ya teman-teman ya. Sebetulnya Certificate of Origin itu pernah saya jelaskan, yang Certificate of Origin Form A saya udah pernah jelaskan itu, tapi di sini saya tuh mau menekankan ya bahwa Certificate of Origin itu sebetulnya tuh penting gitu loh, penting untuk ini, bahkan bukan untuk penting untuk buyer aja, tapi penting untuk kita, untuk kepentingan marketing juga teman-teman. Cuman kebanyakan orang-orang tuh pada eksportir banyak yang nggak tahu dan sehingga uncare dengan masalah Certificate of Origin ini. Jadi mereka apply Certificate of Origin itu hanya untuk memenuhi persyaratan DLC, karena DLC kan pasti minta ya Certificate of Origin. Terus ya untuk kepentingan buyer mereka pengetahuannya di situ. Nah, jarang gitu yang tahu gitu. Kita harus tahu dalamnya teman-teman, Certificate of Origin itu, supaya kita bisa memanfaatkan untuk marketing gitu loh teman-teman. Coba teman-teman punya kenalan banyak ya eksportir ya, soalnya saya ngalamin sih dulu ya. Nah itu punya teman-teman banyak di eksportir, tanya aja satu-satu, pasti jarang gitu yang tahu dalamnya gitu loh, sebetulnya apa sih kepentingan Certificate of Origin untuk kita ya, bukan untuk buyer aja sebetulnya. Nah ini saya mau jelaskan skemanya teman-teman, skemanya supaya teman-teman saya mau kasih skemanya ya, supaya nanti saya jelaskan di situ supaya teman-teman lebih jelas gitu loh. Dengan skema ini kan nanti lebih jelas lagi gitu ya teman-teman ya, tunggu dengan. Nah ini teman-teman, ini korelasinya ya, Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang yang akan kita manfaatkan untuk marketing ya. Nah, baris yang pertama itu ada pemerintah dari negara eksportir, terus eksportir, terus importir, terus pemerintah dari negara importir. Nah, dari pemerintah dari negara eksportir dengan pemerintah negara importir itu ada agreement teman-teman. Agreementnya itu bisa multilateral agreement, bisa bilateral agreement. Kalau multilateral agreement itu gabungan perjanjiannya tuh ya, perundingannya antar negara-negara, gabungan negara-negara maju dan gabungan negara-negara berkembang, atau mungkin gabungan negara-negara maju dan negara miskin, negara gitu ya, pokoknya banyak itu gabungannya, agreementnya. Nah kalau bilateral agreement itu antara Indonesia, pemerintah Indonesia sama pemerintah Belanda aja, atau pemerintah ya Belanda ya, entah apa, pokoknya antar dua negara aja gitu. Nah, gitu ya. Terus nah perjanjiannya tuh apa yang ininya apa namanya, yang didapatnya tuh apa ya, nanti antara lain importer itu dapat keringanan bea masuk atau pembebasan bea masuk. Itu nanti teman-teman bisa simak nanti di keterangan setelah ini gitu loh. Setelah ini ada keterangan lagi, ini cuman skema supaya teman-teman tuh jelas gitu loh. Gitu aja, untuk memperjelas aja. Dimak benar-benar teman-teman, karena ini penting untuk kepentingan marketing teman-teman. Untuk bisa dimanfaatkan untuk marketing. Nah itu tadi ya teman-teman ya skemanya ya. Pengertiannya ya teman-teman, pengertiannya tuh gimana sih, kok bisa dampaknya tuh menguntungkan kita gitu loh. Gini loh teman-teman ya, sebetulnya ini tadi kan saya jelaskan bahwa dari pemerintah agreement itu ya, dari pemerintah negara importer ke negara eksportir, entah siapa aja gitu loh. Ada multilateral agreement tadi ya, ada bilateral agreement, pokoknya entah apa aja gitu loh ininya, apa yang mereka rundingkan gitu loh. Nah itu sebetulnya
intinya itu mereka mendorong, jadi mereka tuh membantu negara eksportir itu, pemerintah negara importir itu membantu negara eksportir supaya mendorong pertumbuhan industri, teman-teman. Nah, mereka juga punya kepentingan supaya ya selain mendorong pertumbuhan industri, kalau industrinya berkembang kan otomatis menyerap banyak tenaga kerja ya, proses yang sedemikian panjang gitu kan pasti menyerap tenaga kerja. Nah, itu mereka juga punya kepentingan, saya udah pernah jelaskan ya. Mereka kepentingannya ya kalau misalnya kayak tekstil, misalnya kayak kita tekstil gitu ya, Indonesia gitu ini negara berkembang ya, bukan Indonesia aja memproduksi tekstil itu kan eh, ininya apa, mesin-mesinnya, terus obat-obat kimianya, obat-obat untuk printing, untuk celupan itu kan kebanyakan dari negara maju itu kan, dari negara-negara maju itu kayak Jepang, Eropa gitu kan kebanyakan. Nah, mereka juga punya kepentingan di situ untuk mengekspor ini apa mesin-mesin itu gitu loh, peralatan-peralatan itu, bahan baku kimianya itu. Nah, otomatis kan kita juga karena kita udah import gitu mesin-mesinnya kan kita juga ingin ini apa, ingin konsumen. Nah, nanti konsumennya mereka jadi gitu loh, timbal balik gitu loh, hubungan timbal balik gitu, perjanjian jadi menguntungkan timbal balik. Nah, untuk kita sebetulnya kadang-kadang orang itu cueknya kenapa, ini kan untuk kepentingan buyer, yang penting mah udah ini apa, udah memenuhi persyaratan di LC. Kita nggak tahu bahwa dalam sebetulnya dengan itu, dengan buyer dapat keringanan bea masuk atau penurunan bea masuk itu sebetulnya dari pemerintah dia ya, sebetulnya tuh menguntungkan kita karena kan daya minat belinya kan jadi besar, teman-teman. Nah, ini gitu loh, kita harus memanfaatkan itu. Makanya kita tanya gitu, harus tanya sama importernya, suruh si importer itu nanya ke pemerintahnya apa dari negara mereka itu apa gitu, ini apa fasilitasnya apa untuk sertifikat of origin ini. Dan itu macam-macam ya teman-teman, perjanjiannya tuh ya masing-masing negara beda-beda ini beda-beda. Terus ininya makanya yang dikeluarkannya sertifikat of originnya juga beda-beda, ada POM A, ada POM B, ada POM C. Itu saya udah pernah jelaskan semua teman-teman ya. Sekarang intinya untuk kepentingan marketing ini bahwa kita tuh perlu gitu loh, sebetulnya kita juga ada dampak positifnya gitu untuk marketing karena daya minat beli mereka kan jadi besar gitu kan teman-teman. Padahal sebetulnya ya dari pemerintah mereka sendiri itu teman-teman itu. Nah, itu juga nggak asal aja gitu, asal aja sertifikat of origin terus mereka terus dapat keringanan bea masuk gitu, apa bebas, enggak, itu ada kriterianya, ada syaratnya teman-teman. Nah, syaratnya saya juga udah pernah jelaskan. Kalau misalnya seperti ya, misalnya kayak kita itu ini gambarannya ya, kalau seperti kalau kita ekspor ini nih garment gitu, misalnya garmentnya itu misalnya dari katun gitu, dari katun. Nah, katunnya kalau yang dinamakan origin, pure Indonesian origin ya, 100% asli Indonesia itu kapasnya itu harus ditanam di Indonesia teman-teman. Kapasnya ditanam di Indonesia, tumbuh di Indonesia, terus nanti dipintal benangnya di Indonesia, terus diproses lagi jadi garment di Indonesia juga, baru diekspor. Nah, itu yang namanya pure Indonesian origin gitu. Nah, itu bisa bayarnya bisa 100% ini apa 100% bebas bea masuknya. Ini kemungkinan ya nggak tahu ya ininya gimana gitu dia apa perjanjiannya, soalnya kan udah lama saya juga ya itu yang saya tahu begitu gitu loh. Tapi teman-teman bisa update lagi, karena kalau teman-teman nggak tahu ya teman-teman nggak bisa update apa yang mau diupdate kan, bener nggak? Jadi harus mengerti dulu gitu. Nah, pengertiannya begini teman-teman. Terus kalau misalnya kita import, nah itu kan kalau misalnya dari kapas terus sampai dipintal sampai ini sampai jadi garment kan, itu kan menyerap banyak sekali tenaga kerja, sedemikian panjangnya kan prosesnya.
Tapi kalau kita misalnya import wine gitu dari UK gitu misalnya ya, terus wine itu kita udah import wine gitu, terus kita masukin dalam botol gitu loh, terus kita kemas bagus, kita kasih label, terus kita ekspor lagi kemana gitu. Nah itu tuh enggak teman-teman, itu enggak mendorong pertumbuhan industri, kan gampang sekali cuman masukin anggur dalam botol. Nah itu enggak, ini contoh gambarannya begitu. Nah tapi mungkin ya ada misalnya benangnya aja yang yang impor, benangnya impor dari Taiwan, terus kita proses aja ininya apa kainnya. Nah itu mungkin ya ada ya, pengerjaannya kan cukup panjang juga itu, dari benang ke kain ke garment gitu misalnya, itu cukup ya mungkin itu berapa persen, 50% atau 75% gitu. Tapi kita harus declare teman-teman, declare-nya juga kalau dia ragu juga kita harus ngasih ini apa dokumen pendukung gitu teman-teman. Nah memang ya agak agak rucit ya, rumit, tapi ya enggak juga sih sebetulnya, kalau kita ngerti itu sih ya enggak rumit kalau cuma declare gitu dan kita minta memang buktinya ada kan karena itu kan untuk kepentingan impor, untuk kepentingan marketing kita teman-teman itu loh teman, cuman gitu. Nanti sementara sampai di sini, nanti kalau ada yang ini lagi saya update lagi gitu ya teman-teman. Makasih.